Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya ada pertanyaan dan saya besok juga menyampaikan ini sama anak-anak muda. Boleh nggak orang Kristen itu nonton film horor? Saya nggak tahu ada yang suka film horor. Saya dulu itu penggemar. Tapi makin tua rasanya tidak suka lihat film ini, saudara. Tapi dapat tugas yang seperti ini ya. Nah, kalau kita melihat di film horor itu kan bentuknya setan kan macam-macam ya. Jadi karena Alkitab itu, kenapa sih setan itu jadinya banyak? Ya, karena Alkitab itu menyatat bahwa iblis dan pengaruhnya dan julukannya dan pekerjaannya itu macam-macam. Jadi saya melihat dalam Alkitab jenis iblis dari pengaruh, pekerjaan dan julukannya dan pekerjaannya ya. Di 2 Korintus dikatakan ilah zaman ini. Jadi kalau saya sedikit mikir seperti ini ya. 2 Korintus itu dituliskan 2000 tahun yang lalu. Tapi tetap ya, di tahun ini pun juga 2000 tahun kemudian dikatakan dia tetap ilah pada masa ini, dari dunia ini. Dia penguasa bangsa-bangsa dan itu sebabnya saudara mesti paham ya, sampai sekarang seluruh dunia kalau dia belum percaya Yesus, ya dalam cengkeraman si iblis, dia dikasih nama si jahat. Ya, artinya bisa fasik, pengolok, penghujat. Dia dijuluki penuduh juga dalam kitab Wahyu. Menuduh semua orang yang beriman. Jadi hidup saudara dan saya ini dituduh. Dia disebut musuh atau lawan dalam Petrus. Dia juga disebut singa yang mengaum. Yang mencari lawan yang akan dilulurnya, ditelannya, dimakannya, dimangsanya. Lalu dikatakan dia sebagai dikasih julukan. Naga, ular tua, iblis, setan gitu ya. Bapak segala pendusta, bapak segala pembohong. Berarti kita tahu ya, ini artinya segala dusta di dunia ini asalnya dari setan, dari iblis. Dia disebut si pencoba, si penggoda, penghulu setan, penguasa kerajaan angkasa, penguasa dunia, dan juga penyesat pikiran seperti itu. Harus dipahami bahwa iblis itu punya struktur organisasi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa iblis itu berdiri sendiri. Iblis itu dia akan bertindak sendirian atau dalam kelompok-kelompok. Enggak, dia punya struktur organisasi. Jadi bersifat hierarkis. Ada siapa yang tertinggi, terorganisir, dan organisasinya dilakukan untuk melawan Allah dan melawan manusia, menghancurkan manusia. Jadi pemimpinnya kemarin kita sudah belajar ya, ada beberapa pertanyaan tentang seri tentang kuasa kegelapan iblis ini. Lucifer atau iblis ini, dia memimpin malaikat-malaikat yang jatuh. Namanya roh-roh jahat itu. Ya, terstruktur pemerintahan, penguasaan roh jahat di udara seperti itu. Ayo kita baca ayatnya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Ayo kita baca. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya melihat dari ayat ini strukturnya seperti ini ya. Ada yang namanya arkas. Nah, yang di atas ini paling tinggi nih. Ini penguasa, bisa dari kata arke, ya, seorang raja yang memerintah itu, tingkat yang tertinggi. Lalu exousia, yaitu ini idenya ada chain, ada rantai komandonya. Lalu ada penguasa, nah, memang dalam bentuk jama ya. Tapi di sini kosmokratoras. Nah, krato itu
seperti pemerintah, kosmo itu kosmos, alam semesta ini. Jadi ini membicarakan dominasinya. Jadi makanya ada dominasi tertentu. Makanya beberapa nanti sesudah ini kita lihat ada kuasa kegelapan yang di sana, tapi ini bukan sesuatu yang terlepas satu dengan yang lain. Lalu disebut roh-roh jahat udara. Nah ini ingat ya, ini juga orang bilang iblis setan. Nah sebetulnya iblis setan itu pemimpinnya. Nah tapi setan-setan yang di bawahnya itu namanya roh-roh jahat itu. Ya, beroperasi di dalam alam supranatural, alam gaib. Nah Alkitab mengatakan bahwa iblis itu roh. Roh itu berarti nggak seperti kita. Kita punya tubuh. Nah ingat ya, kita ini punya tubuh yang bisa dipegang ini. Punya jiwa. Jiwa itu bisa merasakan hubungan satu sama lain. Ya, bisa cinta sama pasangan kita. Ya toh? Ada perasaan dengan orang lain. Bisa terluka. Bisa mengasihi. Ada juga roh. Jadi kita harus memahami bahwa setan itu asalnya dari malaikat yang jatuh. Roh itu berarti tidak punya tubuh. Jadi setan itu berusaha mencari tubuh yang bisa dia masukin. Macam-macam, kalau di Alkitab bisa manusia, bisa hewan, tapi bisa juga benda. Sehingga dapat membawa atau menyatakan misi jahatnya itu. Nah kalau saudara lihat gambar ini, saudara pasti bisa lihat ya, ketika Yesus bertemu dengan iblis yang ada di Gadara, dan ketika Yesus mengusir itu, dia minta diizinkan untuk masuk ke dalam babi-babi. Kenapa? Karena dia tidak punya tubuh. Nah seperti itu. Nah roh tanpa tubuh ini makanya wujudnya bergantung dengan apa yang dipercayai, ditakuti masyarakat lokal. Nah, saya kasih ini contoh-contoh yang di Indonesia saja ya. Ada gondru, suser ngesot, jerangkong, buta hijau, tuyul, Dracula. Nah kalau vampir ini kita terbiasa nonton film Cina dulu zaman saya kecil ya. Ada vampir-vampir seperti itu. Atau tengkorak, ada api, bola api terbang. Atau ada senjata terbang seperti itu. Ini pendahuluannya supaya saudara sedikit memahami, makanya saya masuk mulai sekarang itu pendahuluannya. Kalau ditanya boleh enggak orang Kristen nonton? Nah kalau ditanya saya jawab, memang Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan, nah misalnya seperti 10 hukum ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Nah itu kan eksplisit ya, nggak boleh. Tapi tidak disebut memang. Tapi dari situ kita bisa memikirkan kira-kira Tuhan itu arahnya kemana seperti itu. Nah memang ada 3 pendapat. Kalau misalnya mau bicara film ini ya, mau bicara film horor ini. Yang pertama berkata kelompok penentang. Nggak boleh sama sekali nonton. Karena itu dianggap sebagai berdosa. Berdosa nggak boleh nonton. Ada yang berkata oh boleh, nggak apa-apa. Itu kan cuman fiksi, karangan. Itu cuman film. Itu cuman buatan, rekayasa. Alah wong cuman untuk hiburan. Nah ada yang berkata begitu. Tapi ada yang berkata netral. Ya memang ada yang nggak boleh, tapi ada loh film-film horor Kristen. Wah jadi ini cukup menarik saudara ya. Ternyata katanya ada film horor Kristen. Dan ketika saya coba googling, memikirkan, oh iya. Karena kalau saudara misalnya langganan Netflix atau langganan film-film platform yang film-film itu, ada film-film berbau, film-film Kristen berbau Kristen. Nah seperti itu. Nah seperti itu ya. Oke, sebelum kita jawab, sekarang saya kasih landasan Alkitab. Kenapa? Alkitab mau kasih kita beberapa prinsip.
Kalau kita nonton film horor, yang pertama kali muncul itu apa? Ayo tanya. Serem, takut, betul ya? Nah pertanyaannya adalah, kalau bicara rasa takut, Alkitab itu bilang apa tentang rasa takut? Bagaimana rasa takut kita? Rasa takut yang seharusnya bagaimana? Mau gak mau kita mesti lihat prinsip Alkitab. Lihat ya, film horor biasanya nilai hiburannya horor yang genre yang umum. Saya tidak bicara horor yang komedi. Nilai hiburannya itu kemampuannya untuk membangkitkan keinginan kita untuk ketakutan setengah mati. Betul ya? Jadi semakin takut, semakin super duper serem. Wah ini sukses ini. Wah wapik filmnya. Itu yang kita katakan kan, ini yang dicari. Kenapa? Ada campuran, mix, perpaduan, ada rasa takut tapi kepingin nonton. Rasanya sedikit ya yang pengembangan film itu. Atau saudara sedang menyembunyikan bahwa saudara termasuk fans. Seperti itu. Nah tanpa disadari, sekarang mulai berubah. Kepada seharusnya rasa takut kita ini kepada siapa? Saya tanya. Pada Tuhan. Tapi kita mulai melenceng ya karena efek film horor. Masalahnya kalau saudara fans ya pasti yang dicari ya film horor. Nah misalnya kalau saya film perang, penggemar kalau saya film perang, pasti yang saya cari itu film perang. Kalau udah film perang males gak pengen lihat seperti itu ya. Tapi sekarang berusaha menyukai film-film komedi-komedi Indonesia. Karena itu sukanya istri saya saudara. Jadi mau gak mau kalau ngajak dia nonton bioskop, kalau enggak yang lucu-lucu gitu, gak mau dia pergi. Nonton dewe katanya begitu saudara ya. Saya balik lagi di sini. Jadi harusnya kita ini takut akan Tuhan. Bukan takut sama setan. Kenapa? Kalau kita punya takut akan Tuhan, makanya lihat ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Itu Amsal katakan dari beberapa ayat yang seperti ini. Takut Tuhan itu bukan takut setengah mati. Tapi takut yang membuat kita mengagumi Tuhan, punya rasa mendalam untuk semakin taat sama Tuhan. Di dalam perlindungannya Tuhan, memiliki umur panjang, kenyamanan rohani, dan itu menjadi dasar hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini pertimbangan Alkitab ya. Ingat, iblis sebetulnya tidak usah ditakuti lagi. Waduh, kenapa? Ya karena gini, apa yang kita makan, maksudnya begini ya, makanan hiburan kita, itu yang mempengaruhi hidup kita. Iblis, setan, Alkitab katakan dia adalah musuh yang sudah ditaklukkan. Musuh yang sudah dikalahkan. Ketakutan itu melumpuhkan iman kita. Dan jangan lupa setiap orang percaya. Dan inilah tanda-tanda orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Kenapa? Sebab roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tapi masalahnya karena saudara nggak takut Tuhan, tambah menakutkan Tuhan, lalu pindahnya takutnya sama setan itu saudara. Betul apa betul? Wah, keluar malam. Waduh, jangankan keluar malam ya. Tengah malam kebelet pipis, mau kencing, tangi opo terno aku. Begitu saudara ya. Oke, yang kedua, apa prinsip Alkitab? Kita ini memuliakan Allah atau memuliakan iblis. Pelan-pelan ya. Memuliakan Allah atau memuliakan iblis. Nah, tanpa disadari, semakin banyak saudara nonton film horor, apalagi penghobi seperti itu. Banyak menanamkan
tanpa sadar, di alam bawah sadar kita, di otak kita, di pikiran kita, di hati kita, pelan-pelan itu memulai memuliakan Tuhan. Kenapa? Ini dalam arti tertentu gitu. Wah, setan itu yo mau duper gitu, bisa lolos. Ya, sudah mulai sampai tahap seperti itu. Wah, itu 5-6 orang gak bisa ngelawan itu. Wah, itu sampai akhir itu sebetulnya lolos loh itu. Kayaknya film ini nyambung bagian kedua. Wah. Jadi tanpa sadar, enggak kok ini cuma hiburan, tapi kita mulai memikirkan seperti, ingat ya, Alkitab menjelaskan bahwa perjuangan kita di bumi ini adalah ayat yang tadi kita ya. Melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, segala kekuatan-kekuatan roh jati udara seperti itu. Nah, anak Tuhan sangat menyadari realitas iblis jahat yang seperti ini. Dan tiap saat, ingat ya, keberadaan iblis yang nyata dihabiskan untuk mencoba. Iblis itu ingin mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan. Dan ingin memisahkan kita dari juru selamat kita, kasih kita Yesus Kristus. Nah, karena itu film horor ini subjek yang gak boleh dianggap enteng. Tapi juga hati-hati kalau kita berkata, oh cuman hiburan. Kalau ini sesuatu yang menyinggung Yesus Kristus, ya seharusnya itu menyinggung anak-anaknya, di mana Roh Kudus itu ada dalam kita. Jadi sedikit berhati-hatilah dan memikirkan. Yang ketiga ini yang bahaya ya. Film horor itu membentuk pemahaman yang salah. Pemahaman apa? Pengertian kita sampai titik iman kita. Lihat ya, film horor membentuk pemahaman yang salah. Misalnya, filmnya tentang setan, pengusiran setan, eksorsis, pembunuh berantai. Wah, ini menyebabkan kita dari nonton gak apa-apa, habis nonton bukannya sukacita, bukannya beristirahat dalam Injil, malah cemas. Lihat belakang, peteng, aku rasanya ngeliat saklebatan apa itu tadi tuh. Betul ya? Sudah korden ditutup itu, kurang rapat nih, dicantol titik itu saudara ya. Lalu merasa, nah kecuali kalau kasur sekarang kan lain ya. Kasur zaman dulu kan ada kolongnya. Kalau sudah punya spring bed, kalau zaman sekarang kan enggak usum kan. Atau kalau ada kolong-kolong itu, rasanya di kolong itu pasti ada itu. Gitu ya. Lihat jendela, lihat pintu, lalu lihat orang. Siapa ya tadi itu lewat ya. Film-film yang seperti ini merampas sukacita, damai, kepuasan yang menjadikan milik kita dalam Kristus. Lihat ya, film horor itu menyesatkan. Di mana pemahamannya salah? Karena film itu ngajarin ngusir setan dengan alat duniawi. Kalau film horornya dari Hollywood, dari Eropa, karena mayoritas Kristen, ya pakai salib. Saya pernah kebanyakan 2 tahun lalu. Dan saya kecil, karena suka nonton film horor dan suka nonton itu. Baca Alkitab tiap hari. Kalau sudah gak bisa tidur itu, gantungan salib itu tak ambil saudara, tak taruh bantal ambil Alkitab. Itu nyaman karena merasa bahwa itu bisa mengusir setan. Ini anak pendeta loh saudara ya. Apakah saudara ada yang seperti itu, seperti saya? Ketawalah, gak usah ngaku saudara ya. Alkitab ngajarin beda. Gimana cara mengusir setan? Ditegur, diusir dengan otoritas Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengusir engkau kuasa kegelapan, keluar dari tempat ini. Nggak usah pakai jimat, nggak usah pakai, bahkan Alkitab. Nggak ada ayat Alkitab mengatakan usilah usilah setan itu dengan pakai mengacung-acungkan Alkitab seperti itu. Markus 16 ayat 17, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saya kan pernah khotbah tentang seri mengusir setan ya. Saya khotbahkan di tempat-tempat lain. Dan banyak kesaksian. Ya, kalau saudara sedang menghadapi hal-hal yang menakutkan di rumah saudara, dalam nama Yesus, Tuhan, ada kuasa kegelapan. Kita kan punya namanya, ingat ya. Kenapa kita bisa kerosok? Tata merinding, gitu ya. Kenapa? Karena kita punya roh. Kita ini punya roh. Dan roh kita menyadari bahwa ada kuasa kegelapan seperti itu. Saudara enggak usah cari garam ya. Cari bawang putih kayak film vampir. Direnteng-renteng seperti saya pada khotbah kapan hari itu. Enggak. Pakai dalam nama Tuhan Yesus. Aku dengan kuasa Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hai setan, hai kuasa kegelapan, nyak keluar dari tempat ini. Saya lupa ya, istri saya kapan hari pergi gimana? Pergi Tasik mungkin. Saya tidur sendiri di kamar, rasanya gak tepat. Tuhan, aku mau tidur nyenyak, besok kerjaanku wake Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapannya keluar dari sini, jangan masuk dalam mimpiku, aku mau tidur nyenyak dalam nama Yesus tidur. Amin. Tidur pulas. Biasanya kalau malam itu bangun-bangun kencing-kencing gitu saudara. Kalau seumur sekian itu seperti mengalami seperti itu. Wah itu cuma mungkin semalam cuma sekali. Oke. Ini film horor bertema Kristen. Sama persis. Coba browsing ya. Nanti googling jangan sekarang. Film horor eksorsis Kristen. Itu menampilkan perjuangan iman lawan iblis. Pakai salib, air suci, Alkitab. Yang terbaru pun sama seperti itu. Ingat kita punya kekuatan Roh Kudus. Ingat ya, ada Roh Allah yang lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Karena saya nggak pernah nonton lagi. Nah, film horor komedi, gimana itu? Nah, sekarang ada namanya, zaman saya tahun 90 namanya Happy Ghost. Pernah nonton enggak? Yang seumuran sama saya ya. Sampai seri 1, 2, 3, 4, 5. Film Cina itu. Ya, itu ngajarin, lihat ya. Roh orang mati gentayangan di bumi. Lalu ngajarin reinkarnasi. Dan ini yang paling menakutkan ini. Ngajarin ada setan baik, ada setan jahat. Paham loh. Ketawa-ketawa kita ya. Saya nulis status teman pendeta guyon. Boleh kan nonton? Lalu dia nulis balesi saya. Boleh dong, asal film Scooby-Doo. Film horor Scooby-Doo saudara ya. Nah saya jawab sekarang. Kartun sejenis Scooby-Doo itu ngajarin setan itu enggak ada. Jadi yang jadi setan itu orang jahat. Itu manusia yang nyamar jadi setan. Tidak ada namanya setan itu. Nah itu yang diajari Scooby-Doo. Apalagi film Ghostbuster. Wah. Komedi kan. Setan diusir dengan cara ilmiah. Bisa paham ya? Nah ini menaifkan peperangan rohani. Alkitab ngajarin kita ini namanya perjuangan kita. Nah kita lagi berperang rohani. Berikutnya, film horor itu menyesatkan, lihat ya, masalah peperangan rohani. Nah, kalau film horor, peperangan rohani kita cuma ngusir setan. Gak bisa. Peperangan rohani itu adalah banyak ya, menghadapi kemunafikan, penganiayaan, perpecahan dalam jemaat lokal, godaan-godaan, tipu daya. Nah itu peperangan rohani kita. Jadi banyak ya. Bukan hanya ngusir setan. Nah, film horor yang menyesatkan lagi apa? Setan itu cuman waktu kalau sama malam. Wah, gitu ya. Di tempat-tempat tertentu. Gak bisa. Alkitab mengatakan iblis itu seperti singa yang berkeliaran siang malam. Tiap saat. Di mana saja. Film horor ngajarin ya, seperti saya bilang tadi itu.
Ada setan baik, setan jahat. Alkitab bilang si iblis semuanya ingin menyesatkan, berusaha mencuri, membunuh, menghancurkan, membinasakan. Makanya saya kasih contoh ya, misalnya ya. Ada film namanya The Beauty and the Beast. Jadi si cantik dan si buas ini buruk, memang buruk rupa, tapi itu idenya Beast itu julukannya itu si iblis. Harus dipahami itu. Nah, film horor juga menyesatkan. Semua orang rentan dimasuki iblis. Gak bisa. Alkitab mengatakan dalam Kristus Roh Allah lebih besar. Jadi orang percaya tidak usah takut dirasuki setan. Tidak bisa. Dia tidak bisa merasuki kita. Nggak bisa. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Tapi kita tidak kebal dengan tipu daya. Dan masih bisa dipengaruhi. Misalnya siapa? Petrus. Makanya Tuhan berkata, nyala engkau iblis. Bukan berarti Petrus dirasuki setan. Enggak. Pikirannya Petrus dipengaruhi. Begitu dalam. Ini yang nomor 3. Prinsip Alkitab yang keempat. Jaga hatimu dan pikiranmu. Ayo baca. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kira-kira terpancar kehidupan atau ketakutan? Kira-kira terpancar kekuatan atau kelemahan? Itu hati kita. Nah, selektif yang kelima, selektif apa yang kita tonton. Ada ayatnya ya, di Mazmur 101 ayat 3 dan 4 versi Alkitab yang terbuka. Ya, kita baca yang merah saja. 2, 3. Aku takkan menaruh perkara yang tak berharga di hadapan mataku. Jadi selektiflah yang kita tonton itu. Yang keenam, film horor itu pasti akan mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Dalam 2 Korintus pasal 4 yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, ingat ya, ilah zaman ini tadi itu kan si iblis. Memang yang paling banyak itu orang tidak percaya. Makanya kadang-kadang kalau ngadepin orang Kristen, nah, ketahuannya itu ketika dia ngomong, oh iya Pak, ya gampang lah ngusir setan itu kan, kasih ono garam di depan pintu itu semuanya beres Pak. Masih ketahuan ya. Nah berarti kan siapa yang nanamkan begitu? Nah kata poroo ya toh, dibutakan seperti itu, seperti membodohi, membuat bodoh. Itu seperti sesuatu yang orang ditutupi kulit yang tebal itu, seperti itu. Sekarang ini sudah 6. Sekarang saya bawa saudara kepada psikologi kesehatan. Saya ambil dari klikdokter.com ya. Efek negatif film horor dan risiko kesehatan. Yang pertama, peningkatan stres dan kecemasan. Jadi bisa menimbulkan rasa takut yang berlebihan, memicu kecemasan, ketakutan jangka panjang, bahkan fobia. Kita takut terhadap sesuatu ya. Ojo pergi situ, itu sumur angker. Sebentar, waktu saya tahun 91, saya pergi ke Tasikmalaya, ngelamar istri saya ya waktu itu ya. Lalu nginep di hotel, yang jaga bilang, Pak jangan sampai di belakang sana itu ada sumur itu, angker itu di sana. Wah, yang beberapa orang ngomong kayak gitu. Ya karena sekolah Alkitab ya, alah gak percaya. Tapi masalahnya coba kalau saya orang lain, pasti wis ojo nang nginep hotel meneh, pindah yuk, mungkin begitu saudara ya. Tapi masalahnya ingat ya,
Bagi orang-orang penakut itu masalah besar itu. Nah, gangguan kesehatan. Ingat ya, nonton yang serem-serem gitu, hati saudara, jantung saudara mau merondrotok saudara, gitu ya. Apalagi kalau sudah tahu mantan stroke seperti saya ini, nonton gitu kalau jingkat itu, waduh, tangan dan kaki itu bisa terbang saudara. Serius. Makanya saya nggak pernah nonton lagi tuh. Tekanan darah bisa naik dan berbahaya bagi orang yang punya riwayat jantung seperti itu. Ada lagi, misalnya ya, masalah psikologis dapat memicu stres pasca trauma. Nah ini yang paling parah ini, mimpi buruk, kebawa mimpi. Nanti kita bahas itu nanti ayat berikut ini ya. Kesulitan membedakan ini kenyataan atau fantasi. Karena film itu sungguh-sungguh mempengaruhi ya. Nah kalau ini anak, nah ini juga buat anak pengaruh perkembangan kognitif. Makanya itu meningkatkan rasa takut terhadap kegelapan dan kesepian. Saya pelayanan mengajar di Samarinda. Saya pernah cerita sama saudara ya. Jadi rumah itu rumah seorang pejabat tinggi DPR yang ya sebetulnya korupsinya berjamaah tapi dia yang dikorbankan. Dan supaya dia nggak ngomong, ada beberapa 2 orang yang diutus kayaknya membunuh keluarganya. Dan yang dibunuh itu ternyata bukan istrinya, tapi untung bukan istrinya tapi kena pembantunya. Dua-duanya mati dipukul sama apa namanya? LPG. Istri saya hafal itu. Karena saya bohongi dia pergi ke sana saudara. Jadi saya menginap di situ sendirian, tidak ada orang. Dan saya nginep di situ dan saya merasa bahwa memang ada kuasa kegelapan. Tapi tiap malam jam 10 ada satu dosen naik, kamarnya gede. Nah, saudara tahu ya, kamar mandi saya saja 4x6. Kamar mandinya 4x6 saudara. Bisa main bal-balan di situ sendiri, serius itu. Kamarnya besar sekali, mungkin lebih besar hampir separuh gereja ini kamarnya itu. Tapi akhirnya 3-4 kali ke situ, rektornya akhirnya tinggal di situ sama anaknya. Nah, namanya rektornya kan juga pendeta ya. Rektornya pergi pelayanan, anaknya di situ. Ya diganggu. Tapi masalahnya kan anak pendeta ya mungkin diajari berdoa dalam nama Yesus seperti itu. Dan bisa jadi tangguh ya. Tapi kalau misalnya anak itu belum dilengkapi dengan firman Tuhan, gimana saudara? Nah sekarang kalau bicara mimpi, Alkitab memberikan catatan ya. Mimpi buruk termasuk efek dari film horor. Lihat ya, yang pertama. Mimpi dari diri sendiri, Pengkhotbah pasal 5 ayat 3, versi bahasa Indonesia dari 2, 3. Makin bercemas, makin besar kemungkinan mendapat mimpi buruk. Nah itu. Kalau semakin stres, semakin kepikiran lalu malam-malam tidur langsung blak, wah itu. Muncul mimpinya itu. Tapi bisa juga mimpinya dari iblis. Ayo kita baca 2, 3. Janganlah kamu diperdayakan juru-juru tenungmu dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Memang mimpi itu bisa 3, dari diri sendiri, bisa dari Tuhan, ya, kayak mimpinya Yusuf, ya, mimpinya orang Majus. Tapi ada juga mimpi yang dari setan. Oke, slide yang terakhir. Jadi kalau kita sudah tahu, kalau kita sekarang sudah tahu Alkitab memberikan pertimbangan bagaimana pilihan saudara. Memang tidak disebut dilarang. Tapi jadilah selektif. Kenapa? Kalau nggak selektif semuanya pokoknya apalagi kalau saudara fans itu, ngefans itu. Nah, saudara mulai nggak selektif sama sekali, pokoknya nonton semakin serem tambah seneng. Wah, aku seneng sekali seperti itu. Nah, sekarang mesti ngomong firman Tuhan, cek keras kepala itu, wah itu repot saudara ya. Sikapi dengan bijak. Nah, misalnya saudara nonton sama anak atau apa, ini kan cuman film horor komedi. Nah, makanya
parental guide apa, bimbingan orang tua mesti tahu ya. Nah, miliki pemahaman firman Tuhan yang benar dulu. Nah, masalahnya sekarang sudah tahu, sudah belajar. Nah, berarti kita sedikit memahami ya. Tapi biasanya nanti bulan depan, 2 bulan lagi, ya selalu pokoknya pernah dibahas. Seperti ngono iku lah firman Tuhan gitu ya. Sudah lupa pemahaman kita. Tapi sadari bahwa mau enggak mau pasti ada pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita.